Entertainment. Semangat pagi, siang, sore, Sobat Jatim News. Ketemu lagi bersama saya, Solihuddin, di acara Jatim News Community. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di studio. Ada narasumber kita yang bisa dibilang masih muda, semangat, luar biasa, Bapak Arinto. Halo Pak. Selamat siang. Selamat datang, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Dan ada juga Mas Bram. Halo. Jadi mereka berdua ini mewakili komunitas Mercedes Club. Classic Club Surabaya. Mercedes Classic Club Surabaya. Nah, jadi ke depan kita akan mencoba ngobrol panjang lebar mengenai apa itu Mercedes Classic Club Surabaya. Yuk, siap. Oke, selamat datang Pak Arinto, Mas Bram. Ya, makasih Mas makasih. Udin. Ini Mas Udin ya kan ya? Iya, panggil aja Mas Udin. Oh, siap. Udin aja nggak apa. Udin sedunia. Nah, menarik itu ya. Oke, nah, terkait dengan MCC ya. Jadi singkatannya MCC Surabaya. Iya, biasanya teman-teman tuh MCC atau MCC Surabaya bisa Mas. MCC Surabaya. Siap. Nah, jadi MCC ini Mercedes Classic Club. Nah, kalau berbicara masalah klasik ini pasti kan namanya juga Mercedes klasik ya, pasti mobilnya mobil-mobil klasik ini. Nah, ini sebenarnya mungkin mau dijelasin dulu. MCC ini sebenarnya memang komunitas penghobi mobil klasik ya. Betul. Ini kan kebetulan kan klub ini kan berdiri itu sebenarnya tahun 94. Nah, kita tuh manggilnya ini Pak Dirinto. Nah, khusus untuk member klub itu Pak Dirinto. Karena kenapa? Sesepuhnya klubnya kita. Oh, luar biasa. Itu tuh mungkin kita tuh tahun 94 Pak D ya? Iya. Ya, tahun 94. 95 lah, 95 ya. ya. Oh, 95. Itu awalnya tuh Mercy Mini, Mas Udin. Mercy Mini ya. Mercy Mini itu tahun 70-an. Nah, itu awal cuma klub Mercy Mini. Nah, terus teman-teman waktu ngumpul itu ada yang bawa Tiger Pak De ya? Ada yang bawa Tiger. Iya, ada yang bawa Tiger. Ada yang bawa terus Mercy Barong. Lah kok ini awalnya klub Mercy Mini kok ada yang bawa mobil Mercy yang lainnya. Jadi akhirnya waktu itu kalau nggak salah tahun 96 itu akhirnya berubah nama jadi MCC, Mercedes-Benz Classic Surabaya. Itu tadi karena ya itu tadi tidak satu unit aja tapi sudah banyak macamnya. Banyak macamnya dan rata-rata memang Mercy ya. Rata-rata memang Mercy. Mungkin Pak D bisa menjelaskan sedikit lah. Jadi begini, saya mengenal Mercy itu memang nggak sengaja. Dulu ada teman menawarkan sebuah mobil tapi nggak ngerti kalau itu Mercy. Ya saya beli aja, saya maksudnya nggak ngerti itu. Saya nggak ngerti mobil apa waktu itu yang mau ditawarkan ke saya. Oh. Gitu. Nggak taunya setelah saya datangi ke rumahnya ternyata Mercedes-Benz Mini tahun 74. Oke, akhirnya ya saya tertarik. Akhirnya saya ambil sekitar tahun 95 96. Dan saya sekaligus dikenalkan yang menangani ini nanti kalau ada apa-apa jangan khawatir. Pak, ini saya kenalkan teknisi gitu. Akhirnya ya makin percaya saya, makin tenang gitu. Ya waktu itu secara nggak sengaja saya diperkenalkan di suatu klub. Ya ternyata ya MMC waktu itu yang saya kenalkan itu. Oh lain ya? Lain, tapi setelah itu saya nggak aktif. Jadi saya aktif itu waktu itu sekitar 96 ya, 95-96an. Kemudian ya saya cukup merasakan ya performan Mercedes-Benz itu ya. Ya. Sehingga saya
ini nggak cukup di saya. Anak saya itu nyaman. Padahal duduk di belakang sambil baca-baca begini. Saya ajak pergi ke gunung-gunung meliuk-liuk itu, dia tenang aja, nggak merasakan gitu loh. Nah, padahal sebenarnya yang dipakai Pak Dirinto itu kan yang Mercedes-Benz Mini. Mini itu iya. yang memang bentuknya yang kecil, lampunya berdiri begini, Mini itu. Iya, tahun 74 waktu itu. Nah, yang bentuknya maksudnya sedan ya. kecil. Iya, ya kalau Mini itu ya lumayan lah, nggak terlalu kecil. Iya, gitu. Itu sampai sekarang masih dipakai. Jadi itu diri-iri teman, diri-iri teman anak buah saya di kantor. Lama-lama ya saya percaya, gitu. Saya lepas. Sekitar tahun 2000-an saya lepas. Akhirnya saya lama-lama kok saya sudah sempat memiliki mobil-mobil yang lain. Tapi kok rasanya masih pengen punya Mercy lagi. Kayaknya nggak bisa berpaling. Nggak bisa berpaling. Karena sudah merasakan kenyamanannya. Gitu, ya, gitu. Ya. Dan mudah. Perawatannya itu sangat mudah. Bagi saya loh ya. Itu yang akhirnya Pak D ini beli Mercy Tiger tuh Pak D ya? Ya belajar dulu. Oh, belajar dulu. Iya, nah ini untuk teman-teman semua ya, teman-teman semua. Kalau ingin memiliki sesuatu, terutama ya semacam otomotif seperti ini, Barang dipelajari klasik dulu ya. Jadi nggak asal beli, nggak Iya. asal harus tahu dulu Pak D ya. Minta saran ke teman-teman gitu aja. Soalnya mempelajari kondisi unit itu sendiri, sehingga nyaman. Walaupun ada kerusakan, nyaman. Ternyata gampang kok. Gitu. Oh iya. Itu. Nah, terus terkait dengan MCC sendiri ya. Nah, jadi MCC ini kan komunitas. Oke. Nah, Ya. yang pasti kan jumlahnya berapa sekarang? Kalau Anggota. Ya, anggota kemarin tuh Mas ya, kalau di grupnya kita itu ada kisaran 98 orang. 98 orang ya. Itu grup WhatsApp grup. Itu untuk Surabaya ya. Itu Surabaya dan sekitar. Jadi kita mungkin memang namanya karena dulunya kan basicnya Surabaya, ya karena berkembangnya zaman. MCC ini kan usianya juga sudah 25 tahun Mas. Kemarin bulan Oktober tanggal 2 itu kan merayakan Anniversary ya. 25 Okay. perak. 25 tahun. Berarti sama klasiknya enggak banyak. Iya, orangnya klasik-klasik Mas. Ojo delok aku kok mbok klasik pisan wah. Nah, itu kan emang awalnya Surabaya, karena juga sudah orang yang memiliki itu kan Mercy itu juga nggak orang Surabaya aja, mungkin sekitarnya kayak Sidoarjo, terus Gresik, terus ada lagi Pasuruan, Malang. Ya akhirnya aku ndek konco sing ndek Mercy nak Sidoarjo tak jake ya. Ada seperti itu Mas, ada yang wis tak jak ikut gabung, yang di Gresik juga. Iya. Nah, juga terus ada yang di Malang, ada yang di Pasuruan itu. Dan pusat maksudnya berdirinya awal di Surabaya. Itu tetap di Surabaya, makanya namanya MCC Surabaya gitu Mas. Tapi kalau mamanya tadi Mas Bram cerita kan ada yang di Gresik, Sidoarjo. Itu namanya Tetap, jadi tetap MCC Surabaya. MCC Surabaya. Di Jakarta pun sama. Iya. Loh, kalau di Jakarta ada sendiri. ada, namanya Bandung juga ada. MCCI. MCCI Mercedes-Benz Classic Club Indonesia. Classic Club Indonesia. Cuma duluan MCC Surabaya. Gitu. Jadi paling tidak nama bagiannya Surabaya masih tetap Masih dipakai. Nah, itu ya kegiatannya ya. Nah, misalnya namanya komunitas pasti ada kegiatan. Betul Mas ya. MCC Surabaya sendiri ini sebenarnya fokusnya hanya sebagai wadah pemilik mobil klasik atau ada kegiatan-kegiatan lain mungkin. Ya, mungkin awalnya berkumpul tuh karena sama-sama karena dulunya Mini Mas ya, sama-sama antusias yang memiliki mobil Mercy, terus juga bahasanya tuh wis tua gitu kan, klasik kan tua gitu kan. Klasik ya. Terus lama-lama kan juga mobil namanya mobil tua tadi yang seperti Pak Dirinto ceritakan, kalau ada permasalahan apa kan akhirnya ya di klub tadi Pak D ya. Iya, yaitu perlunya komunitas salah satunya yaitu saling sharing kalau ada masalah, solusinya bagaimana kalau ada ini itu. Makanya perlu perlu teman di komunitas juga ya, ini. Ya. Akhirnya apa?
mobilku ono masalah rek. Ayo ngumpul aja kopdar. Dibicarakan di sana, diskusi di situ. Benar ya. Mobil bermasalah malah diajak kopdar. Loh kan yang bermasalah kan mobilnya kan. Mungkin kopdarnya ya di rumahnya yang temannya bermasalah, tidak semua member ya. Mungkin ya kadang-kadang datang ke rumah 2-3 orang gitu kan. Terus kumpul ndak omahe Pak Dirinto yang mobilnya iki ditandani. Kita yang datang juga belajar, Mas. Itu. Ya. Oh iya. Oh, problemnya mobil itu di sini. Oh, kayak gini caranya perbaiki gitu, Mas. Caranya seperti itu. Terus selain itu juga kan karena itu tadi juga ada namanya kumpul bareng, yaitu kalau di kami itu namanya silo bareng, Mas. Silo bareng. Nah, silo kan duduk bersila itu kan. Dan bareng-bareng silo kan sama rata kan. Jadi nggak ada yang berdiri tapi semuanya bersilo bareng. Itu sama-sama pemilik mobil Mercedes-Benz. Menarik. Nah, itu kalau kopdar ada yang bermasalah datang 90 berapa tadi? 8 orang. Datang semua. Enggak bisa semua. Enggak bisa semua. Orang kan punya kesibukan masing-masing sih, Mas. Ya yang bisa aja datang gitu aja. Kadang kopdar tuh ya didatengin ya ada 30, ada yang 20 orang gitu kan. Nah, itu kan orang kan punya Mercy kan kadang-kadang juga orangnya kan ada yang kerjaannya juga sibuk kan. Ya mungkin dia setahun sekali gitu. Atau seperti kemarin nih Mas juga charity. Kebetulan kemarin kita juga habis dari Semeru Pak De ya, yang erupsinya Semeru. Nah, itu sosial memang. Sosial. Nah, itu karena juga ya kita juga jiwa sosialnya juga ada, kita kumpulkan awalnya dari member MCC internalnya klub kita, Mas. Tiba-tiba kita pengurus itu ada yang nge-share ke Mercy klub yang lainnya, ikut gabung akhirnya. Kemarin itu ada ya dari W210 Surabaya. Nama klubnya Neci Surabaya. Neci terus ada dari Jember. Terus juga akhirnya sampai MBINA Indonesia juga yang klubnya yang naungi kita itu juga ikut. Terus dari Solo Raya. Terus mana ya saya juga lupa tuh Mas. Saya itu juga ada beberapa sih tak ngerti sih Mas. Nah, itu yang akhirnya terkumpul ya juga lumayan banyak. Terus ini kita salurkan bersama-sama, kita touring bersama-sama ke sana, kita bawa bantuannya dari teman-teman. Touring ya semua mobil ini enggak harus. Coba teman-teman ada yang bawa Mercy sebagai syarat Mas ya. Karena kita Mercy kok enggak ada yang bawa Mercy-nya gitu kan. Menurut informasi medannya sana kan enggak mungkin enggak memungkinkan gitu. Kayak mobil sedan kan kesulitan Mas seperti itu. Nah, itu. Maksudnya untuk naik ya mungkin kalau ya area seperti arah ke Merapi itu kan ya Semeru maksudnya. Iya, itu kan ya nggak terlalu mulus, nggak selalu mulus gitu. Jadi tapi kita menjaga. Kendaraannya kan kalau nanjak pasti mampu sebenarnya ya. Cuman yang kita jaga masalah itu. Ya takutnya ada lumpur, atau takutnya nanti kena yang jeglongan yang terlalu dalam atau itu kan takutnya mobil sedan kan pendek. Memang beda dengan touring ya. Kalau touring kita kan happy ya. Kalau ini kita bakti sosial. Jadi nggak ingin kita ingin cepat gerakan kita itu. Nah, ini ada juga dari MBC Mercy Club Madiun, terus tadi Solo Raya, terus Mercy Tiger Malang MTC, terus dari Jepara juga ada, terus dari Tulungagung, terus juga dari Jember. Jadi kita gabungan itu tadi Mas. Jadi pertamanya kita dari internal, terus di-share ke grup besar. Ternyata banyak klub yang dari region-region lain ikut gabung seperti itu. Nah, baik lagi. Jadi yang masuk ke MCC Surabaya ini itu memang benar-benar pemilik mobil klasik ya. Jadi tapi anggotanya kan ya maksudnya bukan yang klasik. Maksudnya unitnya ya, kendaraannya ini memang rata-rata klasik semua. Rata-rata klasik. Ada yang punya Tiger tadi, kayak Pak Dirinto tadi kan mobilnya Tiger. Tadi itu di awal kita datang tadi itu kan Tiger. Terus ya Mini karena awalnya kan Mini. Ada lagi Mercy Barong. Mercy Barong itu yang terkenal tuh punyanya Gus Dur Pak De ya kan. Oh iya. Itu ikut klubnya kita yang punyanya Gus Dur. Terus akhirnya bicara klasiknya ini sebenarnya ukuran klasiknya itu seperti apa sih? Kalau bilang namanya mobil kan orang berpikir klasik itu pasti usianya tua, 30 tahun kemarin mungkin berapa tahun kemarin. Ada batasan tahun. Kalau ternyata di klub kami itu dibatasi terakhir tuh tahun 2000.
Jadi nentis terakhir tuh mobil itu dari 2000 mentok sudah. Jadi produksi terakhir tahun 2000 itu dianggap klasik. Ya kalau di klub kami Mas. Kalau di klub kami. Tapi kalau yang di hasilnya di Jerman, setahu saya nih Mas ya, setahu saya pernah baca di artikel ataupun Facebook itu pokoknya setiap 20 tahun itu yang dibilang klasik. Dibilang klasik. Ya, sudah usia 20 tahun itu sudah klasik. Kalau yang di sananya, tapi kalau di klub kami di ADRT-nya kemarin pembina menyampaikan saya itu ya mentok sampai tahun 2000 gitu. Ya. Jadi ukuran klasik ini ya memang harusnya memang harus ini ya distandarisasi mungkin ya ada aturannya ya. Ya biar kita juga ini ada batasan. Nanti kalau kita setiap 20 tahun nanti kan lama-lama tahun 2022 sekarang ini Mas. Nanti di tahun 2042 ikut klasik berarti. Kan itu makanya itu kan ya sudahlah. Kita klasik itu yang bahasanya itu masih minim elektrikalnya kayak minim komputerisasi gitu kan. Itu kan masih klasik kan Mas, masih benar-benar pure mesin dari itu kan, nggak ada elektrikal ataupun komputerisasi tadi itu kan. Itu ya mentok tuh tahun 90-an tadi itu Mas. Itu yang kan punya saya kan kode bodinya kan W202. Yeah. Itu aja sudah mulai ada komputerisasi meskipun masih sederhana. Itu. Beda dengan punya Pak Derinto ya. Masih. Iya. Punya Pak Derinto ini tadi sempat kita lihat di bawah masuk ke sini nih luar biasa mobilnya. belum luar biasa itu. Ada yang lebih luar biasa lagi punya teman-teman. Iya. Oh iya Mas benar itu. Ada yang kilometernya masih 1000, ada yang itu masih ya itu benar-benar. Itu produksi tahun berapa masih 1000 itu? Ya tahun 90-an itu ada ya itu. Itu memang benar-benar nggak pernah dipakai atau hanya sekedar keluar pagar terus masuk lagi gitu ya? Karena akhirnya jadinya kan collector item gitu Mas. Ada kan mobil kan benar-benar yang karena Mercy ini juga mobil ini ya, mobil Eropa yang juga itu akhirnya ini kayaknya collector item. Jadi kalau mobil dijual tuh kadang-kadang semakin murah, ya kan? Semakin tua semakin murah. Ini enggak, semakin naik aja gitu banget. Ya itu. Nah, untuk yang pemilik mobil, kalau bilang tadi kan klasik kan acuannya 20 tahun mungkin ya. Iya. Dari tahun ini ya. Iya, betul. Nah, umpamanya ada yang mau gabung ke komunitas itu punya mobil tahun baru, seri terbaru gitu ya. Iya. Boleh, bisa. Tapi bukan di MCC, Mas. MBINA ini kan banyak naungi sampai, setahu saya itu sampai 100-an lebih klub Mercy se-Indonesia. Itu tergantung lihat mobilnya dia tipenya apa dulu gitu Mas. Jadi memang secara komunitas ini sifatnya MCC Surabaya ini nggak berdiri sendiri ya. Jadi ada kayak yang naungi, betul. Tapi meskipun MBINA sendiri berdirinya masih tahun 2000-an. Saya lupa Mas tahun 2000 berapa ya? Antara 2004 atau 2005 saya terus terang saya lupa. Sedangkan MCC ini kan berdirinya duluan MCC. Nah, ketika MBINA berdiri kita gabung. MBINA ini Mercedes-Benz Indonesia. Jadi seluruh Mercy di pusat sana Jakarta seperti itu. Nah, dan itu sebenarnya pemilik mobil Mercy kalau memang dia punya klasik, ya, mungkin unitnya. Nah, kalau tanya, aku ingin ikut komunitas nih, kira-kira yang cocok mana? Jadi kayak diarahin gitu ya. Iya betul. Punya mobil tahun seri 2007, 2008. Ya ada klubnya sendiri. Nah, ada klubnya sendiri. Oh, menarik juga ya. Kan 2007, 2008 tuh setahu saya kalau yang C-Class kan 204. Terus yang E-Classnya itu kalau nggak salah 211. Ya itu ada sendiri klubnya Mas. 211 itu ada sendiri klubnya. Terus 204 juga ada sendiri klubnya. Itu. Itu tapi kalau 2000 misalnya yang unitnya itu kayak 202, terus 124 ataupun tadi yang masih itu Tiger atau 201 yang tahun 90-an masih ada itu bisa lah gabung ke kami seperti itu. Nah, terus ya tadi kan sempat diceritain kalau ada member mungkin yang punya problem sama kendaraan ya, kan betul. Rame-rame datang. Nah, terkait dengan perawatan ya, memang kadang kan orang berpikir punya mobil klasik, mobil lama itu kan pasti problemnya banyak. Nah, akhirnya kan perawatannya jadi lebih sering. Nah, itu benar nggak sih asumsi seperti itu?
Kalau menurut Pak Rido sendiri ya sebagai pemilik mobil klasik. Langsung. Ya, kalau saya merawat mobil ini terutama saya harus memahami unit ini. Kekurangannya apa? Gitu. Dari engine, elektrikal sampai hal-hal yang lain untuk pompa minyaknya itu lancar enggak, itu harus dipelajari juga. Soalnya kalau sudah mempelajari itu kita jadi enak ngerti gitu loh. Enggak was-was. Itu soalnya. Jadi harus paham terhadap unit itu kekurangannya apa. Nah, kalau sudah tahu kekurangannya nanti dipenuhi satu persatu. Tapi yang terpenting itu yang pertama itu layak jalan dulu. Layak jalan. Iya, layak jalan. Layak jalan tuh apa kira-kira? Dari engine-nya, dari untuk keselamatannya, remnya itu paling penting juga harus dipahami juga gitu. Soalnya kalau asal pakai aja ya tahu-tahu ada apa-apa di jalan kan bingung juga Mas ya. Itu juga salah satu tipsnya juga kalau beli mobil klasik apalagi Mercy Mas ya. Tadi ya test drive bahasanya Mas. Iya. Di starter mungkin gampang, kok nggak susah. Starternya sangel, itu kan sudah ada pasti masalah. Ya Pak D ya. Tahu sendiri tadi ke rumah saya starter kan tanpa masuk ya. Langsung. Saya tanpa masuk mobil, saya tunjukkan. Iya. Ini loh. Langsung. Udah. Tanpa nginjak pedal gas saya di luar. Kuncinya elektrik gitu Pak ya? Oh enggak, saya tancapin Mas. Oh mobil klasik dia ada elektrik Mas. Nah, dari makanya tadi Mas itu kan klasiknya kan di situ. Starter sudah nyala kan. Terus coba jalan ada yang gelitik atau ada yang nyandet atau apa, terus tiba-tiba nyala terus di tengah jalan mati lah, itu kan bermasalah. Tapi ini ya enggak, sampai sini aja enggak ada masalah sama sekali. Gitu. Jadi perawatan ya maksudnya mungkin kalau memang perawatannya benar, nah, berarti masalah itu pun mungkin tidak terlalu memahami sering, unit itu kira-kira kekurangannya apa gitu. Nah kalau ternyata ada kerusakan, nah gitu sebenarnya mobil namanya Mercy ya, identik lah. Orang kan berpikir Mercy ini mobil mahal. Klasik pun kalau ada nama Mercedes ini pasti. Ya pasti investasi pasti mahal. Padahal mobil ini bawa harga 100 juta banyak Mas. Mobil mahal dalam era saat itu. Iya, kalau dalam era satu memang mahal ya. Kalau sekarang ya enggak juga, Mas. Nah, terkait dengan spare part-nya ya, mungkin suku cadang. Jadi pada saat perawatan kan mungkin ada pergantian apa. Nah, itu bisa dibilang mahal atau mahal itu ternyata enggak juga Mas. Relatif Mas ya. Soalnya gini, ini khusus untuk mobil Eropa ya. Ternyata mobil Eropa itu kita kalau beli part ya, itu agak mahal dikit ya, tapi lebih awet Mas. Itu bisa sampai lain ya di luar. Kalau saya lifetime-nya lebih panjang. Itu keuntungannya di situ Mas, ternyata juga lebih awet. Saya dapat cerita dari teman-teman lain, kalau mobil lain ya itu paling ya maksimal 3 tahun mungkin ya, 2 tahun 3 tahun harus ganti lagi. Mentok 5 tahun. Mentok ya. Tapi ini kalau Eropa ini saya pelajari bisa tahun, panjang 15 tahun, 20 tahun itu baru ganti. Iya. Itu menariknya di situ Mas. Tergantung pemakaian juga. Iya. Nah, terus fungsinya komunitas tadi Mas, itu juga akhirnya kayak Pak Denny aku butuh ini lah, di komunitas bisa bantu nyarikan. Itu yang juga mempermudah. Terus nggak ketipu. Nah, produknya sudah rusak dijual, terus kasihkan orang kan banyak yang ada nakal kan Mas, cari uang, terus pokoknya barangnya elek rusak didol. Lah, didol nang kancane dhewe. Iya kan ya. Ini kan karena punya komunitas akhirnya kan kita tahu mana penjual yang amanah, yang baik, dan terus harganya juga masih kompetitif seperti itu. Pak D sampai punya bukunya loh Mas. Oh ya? Iya. Mungkin bisa dikasih tahu Pak D ya. Terkait mobil. Spare part apa? Iya. Pak D kan tadi kan kebetulan saya karena saat ini seneng mesin 102 ya. W123. Dari sini tuh. Oke. Nah, ini saya punya beginian ini Mas, harus ini Mas. Itu tadi kan disampaikan Pak D kan kita harus melajari. Ini apa bentuknya? Buku ini Mas. Iya, itu cuman ini kopian Mas. Monggo. Nah,
Mungkin mau dijelasin mau nggak Pak? Misalnya ini, Pak De Rinto ini banyak dapat dari apakah itu mungkin pabrikan atau apa? buku ini. Oh enggak ini saya belajar ya di apa namanya di Google gitu cari-cari ternyata nemu ini. Ya itu akhirnya saya pelajari, dapatnya enggak semuanya Mas, sebagian, tapi kan saya kurang puas ya. Akhirnya cari-cari, kemudian ada teman yang punya, akhirnya saya copy. Ya harus punya ini Mas, soalnya kalau ada apa-apa ternyata saya lebih mudah nangani ini. Ada semuanya di dalam itu. Iya. Jadi bahasanya tuh kita misalnya di klub nih, bingung, tinggal kontak Pak D aja. Pak D, mobil saya bermasalah. Oh buku nih. Kalau mau dewe. Itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih Pak? Ini bahasa Jerman Mas. Bahasa Jerman. Iya. Asli bahasa Jerman. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Menarik. Seperti itu. Dan teman kita juga ada yang di klub itu juga jago Mas montir. Dia dia belajarnya otodidak. Akhirnya teman-teman manggili dia gitu kan di telepon. Bro, mobilku masalah bro, Renio atau wis gona omahku. Nah, itu seperti itu manfaat klub. Nah, selain itu juga Mas Udin, itu juga manfaat klub itu contoh sederhananya kayak teman-teman kan juga berbagai macam profesi. Ada yang jualan makanan gitu kan. Nah, benar. Fungsinya klub itu kadang teman tuh launching produknya dia, kita diundang. Ya Pak De, waktu itu sampai makan lele Pak De. Iya, ngumpul di sana. Nah, itu maksudnya juga. Jadi rombongan rame datang, makan habis itu pulang. Di situ ya. Itu karena dia punya usaha lele. Datang makan habis itu pulang. Ya, tapi ya kalau misalnya punya warung nggak gratis loh Mas ya. Mobilnya Mercy nggak gratisan. Udah kan Mas. Jadi tetap kita bayar lah. Mungkin sama tuan rumahnya dikasih diskon. Ya, tetap di sana, ngumpul di sana, tetap ada pembicaraan masalah Mercedes-Benz ada, tetap ada. Itu juga support ngeramiin warungnya. Gitu. Seperti itu. Itu salah satu juga manfaatnya ikut klub di situ. Karena juga ada di Gresik ini punya usaha bebek, warungan bebek itu. Jadi ya kita ke sana, ya kita juga inilah kalau misalnya bayar ya bayar gitu. Kecuali kalau sama tuan rumahnya wis gak usah gitu ya, gak tahu lagi. Nah, itu lain lagi. Tapi kita dari awal lihatnya enggak mau mebanin si tuan rumah. Nah, gitu. aku bang sing paling seneng sing lali nggo dompet itu seneng nek. Iya. Lupa bawa dompet atau enggak lupa bawa teman? Teman kita itu iya. Lupa bawa ya kan macam-macam suara kan tipikalnya kan masing-masing. Jadi keunikannya selain mobilnya yang unik, orangnya juga unik. Seperti itu. Iya. Nah, ngobrol panjang lebar gitu tadi mengenai MCC. Sebenarnya MCC Surabaya ini kalau momennya ada yang nanya, nah itu di mana sih tempatnya itu? Kalau kantornya apa? Sekretariatnya kita itu home base-nya sementara ini karena kita juga pengurusan baru Mas ya, masih digodok. Kita baru kepengurusan yang lama itu dulu home base-nya ada di daerah Tenggilis. Tapi untuk saat ini nggak tahu mau masih digodok apakah masih mau di sana atau tetap di sana atau mau pindah tempat, kita masih diskusi dengan pengurus. Yang itu ya teman-teman bisa kok melalui DM dulu aja kita lewat di IG-nya kita, nanti IG-nya bisa dicantumkan Mas ya, IG-nya kita boleh. DM, nanti kita pasti share kapan kita ada kopdar, namanya Silo Bareng tadi, nah itu nanti ayo gabung gitu aja udah gitu. Karena juga kalau di sekretariat kan juga belum tentu ada orangnya juga gitu, karena orang-orang punya kerjaan sendiri-sendiri, punya kesibukan masing-masing. Persahakan untuk gabung nih ya, daftarnya kan pasti ada aturan main ya. Berlaku. Nah, itu ada nggak aturan-aturannya? Ya, yang penting pertama sederhananya punya unitnya dulu. Punya unit ya. Dan aturan yang lainnya ya paling kalau misalnya kita ada ini syaratnya juga ikut kopdarnya minimal setahun 2 kali lah. Kita nggak bebani sampai harus rutin ada kopdar yang kayak tadi itu ada yang barang, masalah ngelompok gitu. Boleh itu tidak apa-apa, meskipun itu hanya mungkin nggak resmi ya, misalnya teman-teman seperti itu atau yang resminya namanya Silo Bareng tadi ya, tadi ada yang punya usaha tadi dia ngundang, ya udah seperti itu aja ikut gitu aja. Setahun 2 kali Mas, insya Allah kalau setahun 2 kali member pasti bisa ikut. Sebetulnya kalau kopdar itu bisa setiap saat Mas. Cuman saat ini kita ya ada pandemi begini, teman-teman sadarlah
membatasi waktunya. Membatasi gitu. kegiatan. Ya, gitu. Jadi cuma 2 itu, punya mobil, punya unit Itu sama ya, kopdar. kopdar. Terus ada iurannya Mas. Oh, Nah itu ada iuran tahunan. Karena kan kalau nggak ada gasnya juga kan. Repot nanti kalau ada kegiatan-kegiatan repot. Terus yang kedua juga untuk menarik komitmen. Karena orang kalau misalnya gratisan biasanya menyepelekan. Nah itu ya. Ya, itu. Meskipun kita juga iurannya nggak besar ya. Ini lagi digodok sama pengurus kan tahun baru kan 2022. Nggak besar itu berapa? 2 juta. Oh enggak, Nggak sampai Mas. enggak sampai jebono dompet Mas. Gitu ya. Apalagi nggak bawa dompet. Nah, ini bahasanya itu kita cukup lah, nggak sampai lah. Kalau yang ini kita acuannya dari tahun sebelumnya Mas ya, karena ini tahun baru masih dibahas. Kalau yang tahun lalu itu untuk member baru itu 250.000 sudah cukup. 250.000. Iya, Iya. setahun. Nggak banyak Mas itu. Itu mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan apa nanti istilahnya itu ya disupport dari situ. Enggak banyak sekelas komunitas otomotif Mercedes-Benz sudah. Enggak banyak. Iya. banyak. Dengan paling tidak ngomong fasilitas apa ya kayak gitu ya. Mungkin manfaat ya, benefit iya. yang bisa didapetin. Kayak mamanya tadi kan ada yang bermasalah. Nah itu kalau bermasalahnya di ngapunten mungkin di hutan, Wah, ya itu di jalan. Nah, diselesaikan secara Nah, baik-baik lah. ini gunanya kita kadang-kadang punya teman di luar kota. Itu teman-teman bisa menghubungkan dengan Mercedes-Benz yang di luar kota, Mas. oh, Tolong dijenguk itu teman saya posisi di sana, tolong dibantu. Begitu bisa, Mas. iya. Itu pernah kejadian di kami waktu Iya. itu yang kita touring ke Jogja. Cuma Pak itu nggak ikut. Itu kan mobil itu kalau dia punya Mercy Boxer W124. Nah, ceritanya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba di tol itu berebut, trouble. Ya. Padahal sebelum berangkat sudah ditune up sama yang punya ini. Sudah ditune up, sudah enak-enak, lah kok di jalan lah kok berebut. masalah. Nah, teman-teman yang di-share di grup kan, mobil itu apa ore gitu kan. Nah, terus di-share, diteleponkan yang di Jogja karena kita kan arahnya Jogja. Ya. Ya, di Jogja sana akhirnya disambut sama yang klub di sana. Terus dicek-cek ternyata fuel disknya yang bermasalah kotor, Itu dibersihkan. memang berarti Nah, ya ada manfaat. benefit yang paling mungkin ini ya paling mungkin sering ya Iya. di bawah. Ya mobil tua, Mas. Pasti ada lah yang gitu-gitu ya. Siap, menarik. Tapi kalau sudah kondisinya prima Mas, waduh sampai 10 tahun nggak ada Nah, masalah. itu yang menarik. Pak De pernah apa masalahnya sampai serius Pak De mobilnya? Kan enggak ya Pak De? Nggak pernah mobil saya ada masalah. Pokoknya setiap mobil saya, setiap touring itu nggak pernah yang sarakno. Teman-teman nggak pernah. Mantap. Itu kuncinya, Mas Arus. Jadi prinsipnya sih untuk katakanlah MCC Surabaya ini bisa dibilang komunitasnya sudah solid ya. Solid. Solid. Nah, jadi mungkin buat ini sobat-sobat Jatim News ya yang nantinya punya rencana pastinya beli Mercy dulu kan ya. Oh iya, harus belajar versi dong. Tapi belajar jadi- dulu. Oh, iya. Sekali lagi belajar dulu, tanya-tanya dulu. Ya. Sampai puas begitu. Oh, Jadi- di grup nggak apa-apa Iya. silakan. Di grup, Monggo. di DM kita, insya Allah kita bantu. Terbuka gitu. Menarik. Ya. Jadi buat sobat Jatim News yang punya keinginan beli mobil Mercy, mungkin biar sekalian nambah Mercy tua ya, klasik Mercy ya. klasik ya. Biar nambah informasi, nambah teman, bisa nanti kontak-kontak ke MCC Surabaya. Ya siap. Gitu. Nggak perlu khawatir memelihara mobil tua, nggak perlu khawatir mobil klasik. Itu tadi belajar dulu. Ada Tanya- komunitasnya ada ya. juga. Siap. Oke, Seperti itu, Mas. jadi terima kasih Pak Derinto, Ya. Mas Bram Siap, atas siap, waktunya Ya, ini. sama-sama. Sama-sama. Nah, informasinya sudah luar biasa nih yang mungkin bisa kita sampaikan ya. Ya, kami juga terima kasih sudah diundang ke sini. Nanti kalau semuanya ada pertanyaan nanti bisa dari ini ya dari sobat-sobat Jatim News nanti bisa kita sampaikan langsung ke MCC Surabaya. Siap. Terima kasih. Oke, Ya. itu akhir dari perbincangan kita hari ini. Terima kasih kedatangannya sekali lagi Mas Bram, Pak Derinto. Sama-sama Mas Udin. Dan sekian acara yang kita sampaikan hari ini ya. Untuk kesempatan yang lain kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik dan materi-materi yang lebih menarik lagi. Oke, semangat pagi, siang, sore.